Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadia Putri Ramadhani. Saya berasal dari kelas D dengan NPM 251010529. Pada tugas video kali ini, saya akan membawakan materi tentang subjek hukum dan objek hukum. Pertama, mari kita masuk ke materi tentang subjek hukum. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pihak yang bisa mempunyai hak dan kewajiban yang menurut hukum, artinya siapapun atau apapun yang oleh hukum dianggap bisa bertindak. Hukum dianggap bisa bertindak dan bisa dimintai tanggung jawab. Berasal dari bahasa terjemahan bahasa Belanda, yaitu Rechtsubject, atau dalam bahasa Inggris law of subject. Jenis subjek hukum: manusia, naturalist person, dan yang kedua ada badan hukum, Rechtsperson. Badan hukum ini terbagi atas dua, badan hukum private dan badan hukum publik. Dan selanjutnya, mari kita masuk materi subjek hukum menurut beberapa ahli. Menurut Marwan Mas, segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung dapat memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Sujono Dirjosisworo, subjek hukum ini atau subjek Van and Rep, yaitu orang yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia. Namun pada pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata ini yang berbunyi tentang anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak mengkehendakinya. Namun bila mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Macam-macam subjek hukum. Menurut CST Council, orang naturalist person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama, pendukung hak dan kewajiban. Semua manusia adalah subjek hukum, tapi tidak semua bebas bertindak hukum. Contoh, anak yang di bawah umur dan orang yang di bawah pengampuan. Badan hukum Rechtsperson adalah subjek hukum yang bukan manusia, tetapi oleh hukum diberi kedudukan sebagai orang, sehingga dapat memiliki hak dan kewajiban. Contoh dari badan hukum Rechtsperson ini sendiri adalah PT, yayasan, koperasi, dan negara. Nah, mari kita masuk lagi ke materi objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi subjek hukum. Objek hukum bisa berupa benda berwujud, contohnya tanah, kendaraan, maupun tidak berwujud, yaitu hak, piutang, HKI. Fokus objek hukum adalah apa yang diatur oleh hukum, bukan siapa pelakunya. Selanjutnya, mari kita mempelajari objek hukum menurut beberapa ahli. Menurut Sujono Dirjosisworo, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sedangkan menurut Kainur Arasjid, objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Contohnya itu manusia dan badan hukum. Berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Macam-macam objek hukum. 1. Benda berwujud. Objek hukum yang bisa dilihat dan disentuh, contoh rumah, motor, tanah, dan buku. Sedangkan ada benda yang tidak terwujud, objek hukum yang tidak bisa disentuh, tapi punya nilai hukum. Contohnya hak cipta, paten, merek, dan hak tagih. Yang ketiga, benda bergerak. Benda yang bisa dipindahkan tanpa merubah bentuknya. Contohnya uang, kekayaan, dan laptop. Yang keempat, benda yang tidak bisa bergerak, benda yang tidak bisa dipindahkan. Contoh tanah dan bangunan. Yang kelima, objek hukum yang dapat diperdagangkan, benda atau hak yang boleh diperjualbelikan. Contoh tanah, rumah, barang, dan dagangan. Yang keenam, objek hukum yang tidak dapat diperdagangkan,
yang tidak dapat diperdagangkan, benda yang tidak boleh diperjualbelikan karena kepentingan umum. Contoh, jalan umum, sungai, dan taman kota. Selanjutnya, mari kita masuk ke ciri-ciri objek hukum. Ciri-ciri objek hukum itu ada memiliki nilai ekonomi atau non-ekonomi. Yang kedua, bisa dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum. Yang ketiga, menjadi sasaran hak dan kewajiban. Yang keempat, dilindungi oleh hukum. Bisa menimbulkan akibat hukum, misal sengketa. Ke fungsi objek hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, menjadi objek dalam perbuatan hukum, jual beli, sewa, warisan, dan yang ketiga menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban. Selanjutnya menjadi sumber hubungan hukum. Yang kelima, berpotensi menimbulkan konflik hukum jika disalahgunakan. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang subjek dan objek hukum, mari kita ambil kesimpulan. Subjek dan objek hukum ini merupakan unsur pokok dalam hukum yang saling berkaitan. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang baik, manusia maupun badan hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari hak dan kewajiban tersebut, berupa benda maupun hak yang dilindungi oleh hukum. Hubungan antara subjek dan objek hukum ini menimbulkan berbagai perbuatan dan hubungan hukum yang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban tidak bermakna tanpa objek hukum, serta objek hukum tidak dapat dimanfaatkan secara sah tanpa subjek hukum. Oleh karena itu, pemahaman keduanya penting untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum. Penjelasan tentang materi saya, subjek hukum dan objek hukum. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi benar-benar bisa dipahami. Dan maaf jika memang ada salah dari apa yang telah saya sampaikan.